Perkenalkan, nama saya Aprisa Deva Aulia dari kelas F dengan NIM 4012411194 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Untuk yang pertama, saya akan membahas bentuk negara. Faktor terbentuknya negara dan pemerintahan dapat disederhanakan menjadi 1. Historis, yang meliputi perjuangan kemerdekaan, kolonisasi, dan dekolonisasi. Yang kedua, sosiologis, kesamaan budaya, bahasa, agama, dan adanya konflik internal. Dan yang ketiga ada geografis, yaitu kondisi wilayah yang memengaruhi kebutuhan untuk membentuk negara. Unsur-unsur bentuk negara juga meliputi antara lain wilayah atau area teritorial yang menjadi tempat negara tersebut berdaulat. Ada juga rakyat sebagai penduduk yang mendiami wilayah negara, yang berperan sebagai warga negara. Dan selanjutnya ada pemerintahan berdaulat, yaitu otoritas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara dan menjalankan fungsi pemerintahan di suatu negara. Dan yang terakhir ada pengakuan dari negara lain, pengakuan dari masyarakat internasional yang membuat negara tersebut sah dalam hubungan internasional. Unsur-unsur bentuk pemerintahan sistem kekuasaan. Cara kekuasaan dibagi dan diatur, misalnya monarki, kekuasaan dipegang oleh raja, atau republik dipimpin oleh presiden. Kedaulatan rakyat, adanya peran dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, seperti melalui pemilu. Konstitusi, peraturan dasar yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, termasuk pembagian kekuasaan dan hak warga negara, lembaga pemerintahan, yaitu struktur yang melaksanakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bentuk negara dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasannya bentuk negara dapat dibedakan menjadi yakni negara kesatuan dan negara serikat, atau yang disebut dengan negara federal. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah kedaulatan negara yang bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Berikutnya ada negara serikat atau negara federal. Kedaulatan negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara bagian, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara federal bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman.
Ciri-ciri negara serikat yakni 1. Mempunyai lebih dari satu konstitusi. 2. Memiliki lebih dari satu kepala negara. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet dan lainnya. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan. Ada beberapa jenis yakni autokrasi, oligarki, monarki, republik, kekaisaran, dan teokrasi. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai beberapa jenis bentuk pemerintahan. Yang pertama, ada autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada oligarki. Menurut Kamus Indonesia atau KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Nah, yang ketiga ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja atau ratu maupun sultan. Yang selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari kerajaan itu sendiri. Monarki dibagi menjadi dua jenis, yakni monarki absolut atau di mana raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dan ada juga monarki konstitusional, yakni kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar dan seringkali hanya bersifat simbolis saja. Yang keempat ada republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Yang kelima ada kekaisaran atau imperium, yakni kekuasaan terpusat pada seorang kaisar yang memerintah berbagai wilayah atau negara. Kekaisaran seringkali menguasai wilayah luas dan memiliki kekuasaan besar terhadap wilayah ataupun daerah yang dikuasainya. Contoh kekaisaran Romawi dan kekaisaran Ottoman. Keenam, ada teokrasi. Teokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan pada hukum agama, di mana pemimpin agama juga menjadi kepala pemerintahan atau memiliki pengaruh besar dalam politik. Contohnya adalah Vatikan dan Iran. Secara keseluruhan, kesimpulannya bahwa bentuk negara lebih menekankan pada bagaimana kedaulatan dan wilayah diatur, sedangkan bentuk pemerintahan lebih berkaitan dengan siapa yang memimpin dan bagaimana mekanisme pemerintahannya dijalankan. Karena terdapat bentuk pemerintahan dengan karakteristik dan struktur yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, dan sistem politik negaranya itu sendiri. Untuk saat ini, bentuk pemerintahan yang paling umum saat ini adalah republik dan monarki.
Bentuk negara mencerminkan cara suatu negara mengatur wilayah dan hubungannya antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk pemerintahan mengacu pada siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana proses pengambilan keputusan diatur dalam suatu negara. Perbedaan utama antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan terletak pada fokusnya. Bentuk negara berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam wilayah geografis, sedangkan bentuk pemerintah lebih mengarah pada pengorganisasian kekuasaan politik dan siapa yang menjadi pemegang kekuasaan tersebut. Pilihan bentuk negara dan pemerintahan memengaruhi bagaimana negara menjalankan pemerintahan, membentuk kebijakan, dan merespon kebutuhan warganya. Sekilas kesimpulan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Cukup sampai di sini presentasi saya. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.